Hai semua, kembali lagi di channel Babu Bolu. Jadi di video kali ini adalah video aku mau ngeringkan para bocil karena aku habis mandiin mereka berbarengan. Jadi langsung aja aku keringin semua biar menghemat waktu. Jadi yuk teman-teman tonton videonya sampai habis, lihat tingkahnya mereka selama dikeringkan. Nah, jadi para bocil-bocil ini memang lama banget nggak mandi setelah mereka itu yang diare kemarin. Dan ini pun belum semua ya, ada 2 ekor atau 3 gitu yang nggak aku mandiin. 2 deh, karena diarenya belum sembuh. Nah, yang aku mandiin ini yang udah pada sembuh. Karena kalau memang kucing lagi diare nggak boleh dimandiin, karena nanti bisa tambah parah diarenya. Nah, ini dia masih agak-agak lumayan anteng ya. Jadi nggak semuanya ngereok, tapi ada beberapa yang reok yang memang pada dasarnya sifat anaknya memang reok. Tuh, lihat teman-teman. Mereka udah mulai panjat-panjat tebing tuh. Dan yang reok ini adalah semuanya anaknya Sisi. Kalau anaknya Molly itu nggak sereok anak-anaknya Sisi. Beda banget karakternya kalau anaknya Molly dengan anaknya Sisi. Kayaknya memang turunan dari emaknya ya. Sisi kan memang agak ngereok, kalau Molly itu yang memang agak kalem. Jadi nurun deh anak-anaknya kayak gitu juga, sama banget sifatnya. Apalagi yang abu-abu, Masya Allah. Kalau yang abu-abu itu bener-bener plek-ketiplek tingkah-tingkahnya Sisi semua. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak kalau mereka ini kalau nggak dikeringkan di dalam kandang, udah habis badan aku. Makanya aku tuh nggak pernah juga bisa bikin video ketika mandikan mereka. Karena kalau aku mandiin mereka, mereka itu ada yang naik sampai ke atas kepala, ada yang nangkring di pundak, ada yang nangkring di badan belakang. Pokoknya mereka mandi, babunya juga ikut mandi. Jadi bener-bener tingkahnya anak-anak kucing yang ini. Karena aku tuh biasa kalau sekali mandiin itu 4 ekor teman-teman, biar menghemat waktu. Karena kan mereka banyak. Tapi kalau misalkan kucingnya cuma 4, aku mandiin 2 biar lebih maksimal. Tapi kalau karena ini ada 8, tapi yang dimandiin 6, tadi aku mandiin 3 kayak gitu. Jadi aku biasanya bagi 2 dari jumlah kucing yang ada. Nah, dan ini tingkahnya ya Allah, aku seumur-umur punya kucing kitten mandiin yang nangkring di atas kepala itu baru kali ini. Betul-betul yang dia manjat ke atas kepala terus duduk. Bayangin teman-teman, aku berasa dikeramasin jadinya. Dan ini juga proses ngeringkannya ya agak makan waktu lah ya, karena kan memang udah dari luar kandang, terus juga bocilnya banyak kayak gitu. Tapi lihat, itu jeruji itu mau diterabas sama mereka. Mereka itu takut sama suara hair dryernya. Ini sebetulnya kalau nggak aku mute, suaranya bakal berisik banget. Kayak waktu di awal video, bahkan lebih heboh lagi mereka. Itu teman-teman boleh perhatiin kalau anaknya Molly. Jadi anaknya Molly itu yang 2 itu teman-teman tuh yang di pojokan 2, yang kupingnya hitam, hidungnya hitam, itu anak-anaknya Molly. Anak-anaknya Molly yang memang cuma diem, yang itu yang di ujung paling dia mau mojok-mojok sedikit, tapi ternyata dia lagi grooming tuh, bukan mau ngeluarin kepalanya. Yang di tengah-tengah malah terdiam aja. Tapi kalau anak-anaknya Sisi bener-bener yang manjat sana manjat sini, keliling-keliling, jerujinya mau ditabrak. Apalagi itu tuh yang putih yang ke arah sana itu tuh, itu badannya nggak terlalu gede, badannya itu paling kecil di antara saudara-saudaranya yang lain atau di antara anak-anaknya Sisi yang lain. Tapi dia yang paling nggak bisa diem tuh, dia yang paling heboh, paling ketakutan kalau misalkan lagi di hair dryer kayak gini. Tapi ada nggak sih hair dryer itu yang suaranya nggak terlalu berisik biar anabul kita jadi nggak ngereok ya kan? Ada yang bilang katanya ditutupin pakai kapas. Udah aku tutupin pakai kapas, tapi tetap aja anabul ini pada ngereok ngedengarnya karena mereka tetap aja ketakutan gitu. Teman-teman punya rekomendasi nggak hair dryer yang memang suaranya itu redam kayak gitu, nggak kedengaran, jadi biar anabul itu tenang kalau dikeringkan, jadinya prosesnya itu bisa cepat ya kan, nggak kayak gini drama keliling dunia kayak gini.
Jadi misalkan ada yang tenang kayak gitu, mereka nggak perlu di kandang, sambil kita pegang aja bisa kita keringkan. Karena ngeringkan kucing itu menurut aku lebih enak dipegang. Jadi kita bisa sambil sisir-sisirin bulu-bulunya. Karena kalau di kandang kayak gini tuh, dia loncat sana, loncat sini, nggak bisa diem ya kan. Udah kayak atlet panjat tebing aja mereka. Nih. Nah, anaknya Molly ini baru aja ditegur, ternyata mulai juga nih mau ngikut tingkahnya. Tapi nggak separah anaknya Sisi lah ya, dia butuh waktu yang lama. Anaknya Sisi dari tadi nggak ada diemnya, kalau anaknya Molly baru aja nih, tapi cuma satu. Yang di tengah tuh dari tadi posisinya gitu-gitu aja, noleh kanan, noleh kiri, noleh depan, noleh belakang, kayak gitu-gitu aja dia, nggak ada bergeser sama sekali. Nah, di sini aku tuh ngecek badannya mereka apakah udah mulai setengah kering atau enggak, dan ternyata udah mulai setengah kering. Jadi, aku mau kasih mereka parfum. Jadi aku biasanya kalau kasih parfum ke mereka, itu aku kasihnya ketika mereka udah setengah kering, bukan dalam posisi kering banget, baru aku lanjut nanti keringkan lagi. Nah, kalau ngasih parfum dengan metode kayak gitu menurut aku lebih awet wanginya. Tapi ya gini deh, namanya juga kucingnya banyak. Jadi kalau mau ngasih parfum itu harus gercep, kalau enggak nih bakal kabur-kaburan mereka keluar dari kandangnya, nggak bakal betah. Ya biasalah, ada 7 kurcaci, jadi semuanya pada nggak bisa diem ya kan. Bocah-bocah ini memang lagi waktunya mereka ngereok, makanya ketika proses penyemprotan parfum bener-bener harus gercep ngerjainnya, jangan slow motion, jangan lambat-lambat. Dan ini dibalurnya merata ke seluruhnya ya teman-teman, mulai dari badannya, kepalanya, buntutnya. Dan ini tuh parfumnya juga aman kalau kejilat, jadi biar nanti mereka juga kalau jilat-jilatin badan mereka nggak bakal kenapa-napa, dan juga kita cium-cium mereka itu wangi kita. Karena kalau kucing kitten kayak gini kan biasanya masih gemes banget ngelihatnya, dan kita suka cium-ciumin. Siapa di sini yang doyan nyium-nyiumin Anabul nih? Pasti kita satu sekte. Nah, karena udah selesai baru lanjut deh dimasukkan lagi ke dalam kandang. Terus kita keringin mereka sampai bener-bener kering. Nah, makasih buat teman-teman yang udah nontonin sampai habis proses ngeringkan mereka. Tapi videonya ini nggak ke video sampai selesai ya teman-teman, karena memang ini udah riuh banget. Jadi akhirnya videonya itu udah nggak aku lanjutin lagi, karena memang ngerjainnya itu ribet kayaknya kalau nyambil video, apalagi bocilnya banyak nggak kering-kering mereka, akhirnya kesian mereka kedinginan. Makasih yang udah nontonin video aku sampai habis, dan sampai ketemu di video lainnya ya, bye bye.